Musim adalah ekonomi. Ada dua musim dalam dunia ekonomi. Ada summer, ada winter. Diskusi kita kali ini tentang bisnis yang harus melihat dengan jelas masa apa saat ini, apakah summer atau winter. Untuk itu kita harus memahami situasi keadaan secara makro. Kita pastinya sederhanakan karena hal rumit, kalau tidak disederhanakan tidak akan aplikatif juga mengetes kemampuan saya. Mungkin, apa si Sontoloyo ini punya kemampuan menyederhanakan masalah? Kalau saya tidak bisa menyederhanakan hal yang rumit, artinya saya memang tidak paham. Baiklah, saya coba ya. Ekonomi dalam sebuah negara kita sederhanakan melihatnya seperti ini. Ekonomi adalah beredarnya perpindahan uang dari tangan satu ke tangan yang lain, yang terjadi karena bisnis, karena investasi, dan karena bekerja, gaji. Sebagaimana kita ketahui, bahwa hanya 3 hal itu cara uang datang ke kita. Setuju? Kita urai. Dalam bisnis ada 11-19 macam, dalam investasi ada 13-14 macam, dan dalam bekerja hanya 1 macam, yaitu kita menukar waktu kita, ilmu kita, keterampilan kita selama 8 jam untuk sebuah perusahaan atau organisasi. Bekerja itu menjual waktu, ilmu dan keterampilan. Broker, MLM, trading dagang, dan sejenisnya adalah bagian dari bentuk bisnis. Investasi itu juga beragam seperti ada jual beli saham, buat usaha aktif, invest dalam sebuah usaha, dan kita pasif, atau invest kita aktif, dan banyak lagi ragam investasi. Secara produk atau barang sekarang, hanya terbagi 2 macam produk barang dalam bisnis, bekerja, dan investasi itu. 1 ada yang intangible, dan 2 ada yang tangible. Tangible adalah barang berwujud, seperti komoditi, hasil manufaktur, pertanian, dan lain sebagainya. Yang intangible adalah barang produk yang tidak berwujud atau disebut dengan nama jasa profesional. Ahli hukum, konsultan, dokter, psikiater, psikolog, ilmuwan, dan banyak lagi. Jadi, yang disebut ekonomi sebuah negara adalah perputaran bisnis, investasi, bekerja untuk barang yang tangible dan intangible yang habis dikonsumsi dalam sebuah negara atau disebut domestic consumption, ditambah hasil ekspor dan import dimasukkan dalam perhitungan 1 tahun berapa cepat barang tangible, intangible itu berputar. Semua itu tercatat dalam M2 uang berputar di sebuah negara. Semakin besar M2 sebuah negara, semakin baik roda ekonomi itu berputar. Oke, sejauh ini mulai paham? Jadi kuncinya adalah kecepatan berputar, uang berpindah tangan, ekonomi baik. Untuk itu negara yang kuat adalah negara yang setiap individunya menghasilkan sesuatu. Kita mencontoh negara yang kuat tradisi menghasilkan setiap individunya. Negara Taiwan dan Jepang. Kalau satu keluarga terdiri dari 4 orang, di Jepang dan Taiwan produksi yang dihasilkan bukan hanya 4, tetapi bisa 6. Sang anak paling tua selain mahasiswa dia guru judo. Anak nomor 2 pulang sekolah menengah membantu ibunya memproduksi jualan makanan. Ibunya berdagang makanan kemasan, bento. Ayahnya bekerja di pabrik dan Sabtu Minggu berjualan pohon bonsai. Di belakang rumah mereka cabai, tomat ditanam sendiri oleh keluarga tersebut. Kekuatan individu seperti ini sangat mengerikan, membuat roda ekonomi cepat berputar dalam sebuah keluarga, sebuah lingkungan, dan sebuah wilayah. Di Thailand yang namanya produk pertanian, bukan hanya lidah buaya, wortel, tetapi mereka buat di setiap rumah nata de nanas, nata de coco, nata de lidah buaya. Dan setiap weekend, kebun mereka diisi oleh para turis, lokal atau asing, sebagai wilayah edukasi dan atraksi. Seperti di puncak Jawa Barat, ada restoran Cimori, dari pabrik susu Cimori, di mana anak-anak bisa memeras susu dairy dari sapi sebagai hiburan, ilmu pengetahuan, dan orang tua sambil menunggu makan di restoran di dekat pabrik. Di hari biasa, anak-anak taman kanak-kanak mengentri datang ke Dairy Farm Cimori. Mereka bukan hanya jualan susu, yogurt, tetapi menjual intangible jasa pendidikan. Inilah yang disebut multiple streaming of income. Pemahaman tentang ekonomi jika disederhanakan akan mudah diaplikasikan.
akan menjadi dasar gerak menghasilkan kemakmuran. Dan ada lagi seperti tulisan di atas. Kembali ke paragraf awal. Ada dua musim dalam ekonomi, musim semi atau summer dan musim dingin atau winter. Strategi berbeda di setiap musim menentukan sustainability, bisnis dan investasi Anda. Bagi mereka yang telah berbisnis lebih dari 10 tahun atau telah memenuhi the law of 10,000 hours, terlewati. Atau dalam bahasa kita, seseorang yang telah melewati 10.000 jam yang memberikan 8 jam sehari selama 12-50 hari kerja, maka mereka adalah orang yang telah memahami dinamika berbisnis. Kalau dihitung secara matematik mungkin 4 tahunan, tetapi banyak yang mengatakan bahwa dalam 8 jam, sesungguhnya yang benar-benar bisnis mungkin hanya 2-3 jam sehari. Selebihnya hanya ngobrol kosongan atau terbuang macet jalanan. Maka itu angka 10 tahun menjadi patokan. Dalam 10 tahun siklus summer-winter bisa dilalui 2 kali setidaknya. Sehingga solusi bisnis, peluang investasi, dan bentuk uang datang ke Anda akan telah beragam. Sekarang kita menengok sebentar keadaan ekonomi kita saat ini. Sedang musim apakah saat ini? Lagi musim dingin di mana semua pohon akan diterjang angin kencang, di mana sebelum masuk musim dingin, pohon telah merontokkan daunnya agar ringan. Atau saat ini sedang mau winter, di mana musim semi sudah berlalu dan mulai mengering dedaunan menyiapkan serangan blizzard di musim dingin. Atau kuncup bunga musim semi akan muncul setelah lewat musim dingin yang panjang, di mana akan memasuk musim semi di mana bunga mekar, dan lebah akan memberikan serbuk untuk tanaman mereproduksi dan memultiple anak pohon dan buahnya. Atau saat ini lagi panen musim semi lagi puncak summer, di mana semua sukacita, berdansa, bernyanyi, tamasya, melancong, berbulan madu. Sahabat yang menentukan. Sahabat silahkan melakukan kajian dan sudah pasti tahu apa yang harus dilakukan jika dengan tepat kita menebak musim apa ini dan apa yang akan kita lakukan di musim tersebut dan di musim yang akan segera mendatangi kita. Bagi saya tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share.